Iya, kita sudah saksikan tadi tayangan. Saya akan langsung ke Pak Mulyo. Pak Mulyo, ini saya boleh mengutip sedikit ya dari surat edaran yang memang tujuannya untuk mengatur pelaksanaan siaran selama bulan Ramadan ya. Di sini disebutkan di poin D, mengutamakan penggunaan dai garis miring pendakwah yang kompeten, kredibel, tidak terkait organisasi terlarang sebagaimana yang telah dinyatakan hukum di Indonesia dan sesuai dengan standar MUI. Artinya kalau ini dikeluarkan sekarang, mungkin boleh ditunjukkan nggak Pak, sebelumnya itu ada atau enggak? Atau memang karena ada pendakwah yang tidak kredibel, nggak bisa, tidak kompeten, sehingga surat edaran ini harus dikeluarkan? Pertama saya harus menjelaskan bahwa sebetulnya bukan berarti sepenuhnya 100% KPI itu melarang. Karena adalah yang disebutkan di dalam surat edaran itu adalah mengedepankan. Jadi mengedepankan beberapa persyaratan yang disebutkan dai dan pendakwa yang kredibel begitu ya. Kalau ditanyakan apakah kemudian sebelumnya itu ada, ini kami sebetulnya surat edaran ini kan dibuat berdasarkan koordinasi KPI dengan Majelis Ulama Indonesia. Dan juga kami ada rapat juga pada saat sosialisasi itu juga melibatkan Kementerian Agama. Nah, masukan ini adalah masukan yang disampaikan oleh MUI dan kami memang dalam persoalan-persoalan yang berkaitan dengan agama tentu saja adalah kembali pada MUI. Dan kami sebetulnya ada MOU antara KPI, MUI dan juga Kemenak dalam kaitan konten-konten yang berkaitan dengan religi, dengan agama. Dan sepenuhnya kalau kemudian kami ini mendapatkan masukan-masukan itu, maka kemudian kami akomodir karena memang pada saat rapat itu muncul pendapat bahwa berkaitan dengan kompetensi misalnya ada yang stasiun televisi atau mungkin juga radio itu yang lebih mengedepankan bagaimana dai melucu gitu ya, mengentertain tetapi tidak memiliki dasar-dasar dalam kemampuan sebagai seorang dai lah. Gitu. Masukannya kan karena ada dai yang melucu dan lain-lain, tapi kenapa kemudian pas di edarannya disebutkan yang kredibel tidak terkait dengan organisasi terlarang? Artinya ada kekhawatiran selama ini yang tidak kredibel dan terkait dengan organisasi terlarang. Ya itu yang menilai yang sebetulnya kan dalam MOU kami menyebut bahwa MUI itu kan dalam hubungan MOU kami itu menyebut untuk beliau ini dalam mereka ini dalam kedudukannya MUI ini dalam kedudukannya untuk mengkaji muatan di dalam dakwah itu. Nah, ketika kemudian MUI menyatakan bahwa sebetulnya itu adalah berkaitan dengan persoalan-persoalan yang seperti disebut di dalam di dalam surat edaran ini, maka kemudian kami akomodir di situ. Oke, baik. Ini kebetulan sudah ada Pak Mas Duki Badowi, staf Wapres yang juga masih di MUI juga ya Pak ya. Apa nih Pak yang menjadi pertimbangannya? Karena memang apakah sudah memang mengkhawatirkan begitu pendakwa yang tampil di televisi sehingga harus dikeluarkan surat edaran berdasarkan standar-standar yang sudah diatur oleh MUI? Enggak, saya kira begini, KPI itu kan tadi sudah dijelaskan bahwa ada kerjasama ya antara KPI dengan Majelis Ulama Indonesia. Kayaknya dengan Komisi Dakwah ya dalam hal ini ya. Ada kerjasama, lalu kemudian juga dengan Kementerian Agama gitu kan ya. Tadi dijelaskan seperti itu. Dalam hal apa? Dalam hal konten ya, konten religi. Nah, ini kan memang kalau tadi dijelaskan bahwa ada hubungannya dengan organisasi terlarang gitu ya. Maka sebenarnya ya KPI ya tidak salah dalam rangka berhati-hati. Dia kan kemudian menginginkan bagaimana agar siaran religi selama sebulan itu bisa ya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh visi dan misinya KPI dalam konteks syiar Ramadan misalnya seperti itu. Nah, dalam konteks itulah maka MUI mungkin memberikan masukan-masukan. Saya sendiri sebagai pengurus MUI karena ini memang bukan bidang saya gitu ya. Itu adalah bidangnya Komisi Dakwah itu saya kira memang sudah ada cukup panjang ya kerjasama itu. Tetapi secara keseluruhan ini kan memang ada kaitannya dengan program MUI dulu yang berhubungan dengan dai bersertifikat, bukan standarisasi, nggak ada standarisasi. Sertifikasi dai dan pendakwah. Dai bersertifikat.
Ya, dai bersertifikat ketika itu. Dan dai bersertifikat itu salah satu kriteria yang waktu itu dipersyaratkan adalah orang-orang yang memang secara keagamaan dia mempunyai pemahaman yang paripurna, dia mempunyai pemahaman yang cukup dalam mengenai ilmu keagamaannya di satu pihak, dan di sisi yang lain dia tidak bermasalah di dalam persoalan-persoalan kenegaraan. Oke, baik, nah, baik. disitulah ada hubungannya dari sisi itu kira-kira. Baik, baik. Nanti saya akan minta tanggapan Bung Nasir dan juga Ustadz Tengku Zul. Ini terkait tadi Pak Badowi mengatakan KPI ini nggak salah karena untuk sesuai dengan visi dan misi KPI yang mengatur agar siarnya jadi teratur begitu ya. Nanti kita akan minta tanggapan dari dua narasumber saya yang lain usai jeda saat lagi di Dua Sisi. Anda kembali menyaksikan Dua Sisi, pemirsa. Saya akan langsung ke Ustadz Tengku Zul. Ustadz, tadi disebutkan bahwa ini aturan ini sebenarnya untuk mengatur agar syiar-syiar atau tayangan-tayangan itu sesuai dengan kaidah yang benar. Dan juga tadi Pak Badowi menyebutkan ini diatur oleh MUI. Jadi semua yang hadir itu, semua yang tayang, pendakwah harus disertifikasi oleh MUI. Tanggapan Anda, Tengku Zul? Dulu program sertifikasi dai digulirkan oleh Menteri Agama dan ditolak oleh seluruh Indonesia, termasuk MUI menolaknya. Maka kemudian bergeser menjadi dai bersertifikat. Nah, kalau dai bersertifikat ini seolah-olah ini bagus, saya setuju juga. Cuman kalau dikatakan hanya dai bersertifikat yang boleh bicara di televisi, ini bahaya. Bahayanya sebab gimana, Kiai Ma'ruf Ustaz? Amin, ya Kiai Ma'ruf Amin, Kang Said Akil Siroj, ketua-ketua ormas itu nggak bersertifikat. Apa mereka tidak berkompeten untuk bicara di televisi? Nah, karena tidak ada waktu atau belum dipanggil, belum dapat sertifikat, nggak boleh tampil. Siapa meragukan keulamaan Kiai Ma'ruf Amin? Tapi saya yakin beliau nggak punya sertifikat. Belum ikut program dai bersertifikat beliau. Walaupun beliau yang nanda tangan. Yang begini kan, ketua-ketua ormas Islam nggak bersertifikat. Apakah itu tidak berhak tampil? Kedua, kalau dikatakan dari ormas-ormas terlarang, mereka itu bukan ormas terlarang, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Ittihadiyah, NU, tidak bersertifikat ulama-ulamanya karena belum ikut program, apa nggak boleh tampil. Ini kan mempersempit dan bisa menimbulkan bias. Ya, Pak Ustadz, maaf, kalau dibalik Pak Ustadz, kenapa apa sulitnya kalau para ustadz dan dai ini ya sudah daftar saja ke MUI sehingga semuanya bisa diatur begitu? MUI mana? Kalau pendakwahnya tinggal di Sulawesi, tinggal di Papua, tinggal di Aceh, dan sertifikasi di Majelis Ulama Pusat. Ongkos dari Aceh ke MUI Pusat, pulang balik 6 juta. Ini kan mempersulit kehidupan dai. Kalau ulama beda dengan dai. Dai itu tidak perlu dalam-dalam amat. Saya bisa contohkan beberapa ulama yang sudah dapat sertifikat dari MUI ceramah tentang fikih keliru. Beberapa poin saya WhatsApp keliru. Salah menurut kita. Sudah dapat sertifikat, kan nggak ada jaminan juga. Oke, nggak ada jaminan ya Pak Badowi, mungkin bisa dijawab ya Pak. Nggak ada jaminan dan itu mempersulit ulama katanya urusan sertifikasi ini. Ada dua hal ya yang tidak bisa dicampur aduk gitu ya. Misalnya satu adalah dai bersertifikat. Kalau yang Kementerian Agama itu beda lagi, itu sertifikasi dai. Itu dua hal yang berbeda. Karena dai bersertifikat itu adalah sebuah pilihan. Jadi seorang dai bisa ikut ya sertifikasi dai di Majelis Ulama Indonesia untuk diuji kompetensinya atau kompetensi keagamaannya, lalu kemudian juga untuk diuji tingkat bagaimana pemahaman dia yang berkaitan dengan hubungan antar agama dan negara, komitmen kenegaraannya. Kan itu satu hal. Lalu yang kedua yang tadi yang sebenarnya kalau yang kaitannya dengan TV itu kan dia kaitannya dengan organisasi terlarang, ya kan seperti itu. Jadi dua hal yang berbeda. Nah, tetapi itu berkaitan karena apa? Karena
MUI sengaja kayaknya menegaskan organisasi terlarang itu karena memang ada hubungannya dengan persoalan-persoalan yang tadi ada kaitannya dengan bagaimana pemahaman keagamaan dan pemahaman kenegaraan itu supaya bisa menyatu dalam setiap dai. Dan disitulah sebenarnya maka ini adalah tingkat kehati-hatian dari KPI sebenarnya. KPI kan bagian dari organ pemerintah. Nah, dan pemerintah sudah memberikan larangan terhadap organisasi tertentu. Lah di dalam kondisi seperti ini di Ramadan seperti sekarang ini maka dia mencoba bagaimana agar jalannya aman selama Ramadan. Oke, ini bentuk antisipasi. Bentuk antisipasi dari KPI. Nah, kemudian jawaban dari KPI itu dia nanya ke Majelis Ulama Indonesia. Di Majelis Ulama Indonesia memang ada program. Maka sebenarnya program itu kalau dijalankan semuanya akan aman. Saya kira termasuk organisasi-organisasi yang terlarang misalnya ya. Terulang misalnya saya sebagai bagian dulu anggota organisasi terlarang misalnya. Lalu saya mengikuti sertifikasi dai di setelah MUI. Itu boleh? Nggak ada masalah saya kira itu. Ya, kan otomatis itu selesai masalahnya. Bung Nasir, Anda melihatnya bagaimana? Ini boleh saya potong Pak, ini mengatur katanya agar ini bentuk antisipasi agar tayangan-tayangan kita selama Ramadan ini terjaga. Dan kalau bekas organisasi terlarang pun kalau sudah tersertifikasi tetap boleh kok. Iya, begini Anggi, ada filosofi orang Jawa yang barangkali sering kita dengar ya. Ngono ya ngono, sing ya ojo ngono. Secara fleksibel kita bilang begini, boleh begitu tapi jangan begitu kali lah. Gitu. Begitu juga dalam konteks ini menurut saya, boleh begitu tapi jangan begitu kali lah. Sebab begini ya, dari sisi popularitas, terus terang saja KPI 3 tahun terakhir ini kurang terdengar. Ya. Jadi dengan cara seperti ini, akhirnya didengarkan banyak pihak. Akhirnya orang kemudian mengetahui KPI, gitu kira-kira ya. Terus terang saja memang terlepas setuju atau tidak setuju teman-teman di KPI. Ya. Nah, jadi ini menurut saya begini ya, tentu saja larangan ini akan menimbulkan mispersepsi di tengah masyarakat. Apalagi tidak disebutkan organisasi yang terlarang itu apa. Kalau memang berani, ya jangan tanggung-tanggung. Ya, disebutkan saja dalam surat edaran itu bahwa yang dimaksud dengan organisasi terlarang itu adalah A, B, C atau 1, 2, 3. Jadi kemudian tidak mengambang. Jadi masyarakat juga tidak dibuat bingung. Tidak semua orang tahu sebenarnya. Oke, sebentar. Ya? Boleh tahan dijawab dulu sama Pak Mulya. Boleh nggak Pak itu dijawab? Kenapa nggak langsung aja, nggak usah takut-takut, nggak usah setengah-setengah? Karena itu kan wilayahnya ada di MUI, wilayahnya ada di pemerintah, bukan di kami. Ya. Jadi sebetulnya begini, yang kemudian bisa mengukur ini termasuk bagian dari organisasi yang terlarang. Secara hukum ya, bukan berarti bahwa secara keseluruhan dianggap menjadi kami mengaburkan, bukan persoalannya itu secara hukum dan sudah ditetapkan. Satu itu, yang kedua juga ini juga di media manapun juga selalu mengatakan bahwa KPI melarang. Poin yang disebutkan di dalam surat edaran itu mengedepankan, dan kami tidak hanya bicara pada ranah televisi, tetapi juga ranah radio. Makanya di sini kami tidak menyebut apa yang biasa dikatakan oleh MUI sebagai dai bersertifikat, tapi standar. Karena kami berpikir untuk radio-radio juga. Kenapa begitu? Harus ada koordinasi dengan MUI di kabupaten kota, di provinsi. Kenapa? Akhirnya role-nya itu sama dengan apa yang diinginkan oleh MUI yang ada di pusat gitu. Oke, sebentar. Boleh ditanggapi tadi kan kata teman-teman KPI mereka sudah berkonsultasi ya meminta pendapat MUI. Nah, seharusnya dalam konsultasi itu ya diminta sama MUI organisasi MUI, apa MUI dan Kemenak juga. Organisasi apa kan? dengan Kemenak organisasi apa yang kemudian terlarang sehingga kemudian pemilik stasiun televisi nggak bingung begitu nggak bingung menerjemahkan, meskipun memang sebagian orang tahu ada organisasi terlarang tapi kan tidak semua orang tahu. Nah makanya kemudian orang tanya, loh, ya, Pak Badawi aja sebagai staf Wapres nggak tahu loh. Surat edaran itu jelas, jangan mengambang gitu loh. Jadi itu yang saya katakan, itu yang saya katakan tadi bahwa ketika ditulis
bahwa tidak melibatkan Oke. ya dai-dai, penceramah, mubalik dari organisasi terlarang. Organisasi apa yang terlarang? Oke, sebentar, Apakah kita coba- organisasi dakwah, organisasi Islam, organisasi apa? Begitu kan harus jelas. Nah, itu yang saya katakan sepertinya banci juga surat edaran ini. Surat edaran banci. Agak banci sedikit Nanti kita surat juga edaran tanya, ini. Pak Begitu. Ustadz, Pak Ustadz tahu nggak ini Pak Ustadz bagian dari organisasi terlarang atau tidak? Itu kan juga bertanya-tanya pasti ya. Tapi nanti kita jawab, kita jeda dulu sejenak. Lanjutkan lagi. Tadi terputus Bung Nasir bilang ini surat edarannya juga jangan setengah-setengah dong, jangan banci dong, surat edarannya disebutkan dengan jelas mana yang dilarang organisasinya atau sekalian sebutkan nama pendakwahnya yang tidak boleh muncul gitu. Nanti kalau kami sebutkan semuanya di dalam surat edaran tambah offset lagi kan? Oh berarti sekarang diakui sudah offset ya? Iya tidak juga, karena kami kan pemain bertahan, jangan sampai ada pemain lain yang kemudian offset dan memasukkan gol, nanti penonton jadi heboh kan, itu yang sebetulnya kami tidak inginkan terjadi. Jadi ini sebetulnya surat edaran kan bagian dari antisipasi usaha agar kemudian siaran Ramadan itu nanti bisa berjalan secara khusyuk, secara ya semuanya bisa berjalan dengan baik. Gitu Oke, kan. oke. Saya mau ke Ustadz Tengku dulu Pak Mulyo, terima kasih. Pak Ustadz? Pak Ya. Ustadz tadi sudah mendengarkan perbincangan kita ya sebelum kita jeda. Nah Pak Ustadz ini ada pertanyaan kemudian untuk Pak Ustadz sendiri ini apakah sudah cukup jelas dengan surat edaran ini? Artinya apakah nanti saya masuk dari penceramah yang masuk organisasi terlarang atau tidak, kompeten atau enggak, kredibel atau tidak gitu? Sebagai seorang penceramah. Ini sangat bias, ukurannya nggak jelas. Oke. Ya bagi saya ini bikin kacau aja, nggak ada gunanya, nggak manfaat apa-apa, nggak ada. Masa orang radikal misalnya anti NKRI ikut sertifikasi ikut pelataran dai bersertifikat 3 hari terus dapat sertifikat, radikalisme di hatinya hilang. Enggak, bukan karena itu. Ditatar PKI itu di penjara 20 tahun tetap PKI juga jiwanya. Jadi nggak bisa orang dikasih latihan sertifikat 3 hari terus berubah jadi cinta NKRI. Nah, dai-dai yang tampil di televisi itu sudah kondang. Bertahun-tahun seperti TV One, Damai Indonesia itu udah bertahun-tahun. Masyarakat udah lihat, MUI sudah lihat. Mereka juga dari ormas-ormas Islam yang cinta NKRI. Tiba-tiba dibuat begini, harus sertifikasi lagi. Orang kan jadi aneh. Kalau soal kompetensinya, bisa dilihat dari ceramah-ceramahnya lah. Di TV, di YouTube, ratusan ceramah-ceramah mereka. Kan bisa dilihat dari situ aja. Kenapa mesti hadir, ketemu, terus jangan-jangan yang uji lebih bodoh dari yang diuji. Oke, baik. Pak Baduy mungkin bisa ditanggapi karena nggak perlu lah disertifikasi kan sudah teruji, sudah dilihat banyak orang juga. Ya, yang bodoh itu biasanya isi dakwahnya juga bisa dinilai. Yang bodoh itu biasanya justru yang menyatakan bodoh, menunjukkan dirinya sendiri itu biasanya. Karena begini, kita itu kan tujuannya baik gitu loh ya. Pada kenyataannya memang banyak sekali dai-dai itu kurang bertanggung jawab terhadap apa yang diomongkan. Banyak sekali kemudian menimbulkan fitnah di media sosial para dai itu, gitu loh. Itulah sebabnya maka kemudian itu biasanya ada hubungannya juga dengan masalah faham keagamaan yang dangkal. Oke. Nahwu sorofnya nggak tepat, misalnya seperti itu. Dan itu banyak buktinya. Tajwidnya nggak benar gitu kan. Itu banyak, sudah macam-macam lah gitu. Gaya pakaiannya sudah paling alim, tapi baca nahwu sorof nggak bisa. Oke, Pak Ustadz jadi lebih mengatur. Itu contoh. Oke. Contoh. Lah ini kalau kemudian berdakwah, lalu kemudian memprovokasi, itu berbahaya. Nah itulah makanya dua poin menjadi penting. Poin masalah yang berkaitan dengan kedalaman beragama itu penting. Nah, yang kedua itu adalah masalah yang berkaitan dengan hal yang berhubungan dengan komitmen kebangsaan. Oke. Dan ya mungkin kalau yang terkait dengan pimpinan-pimpinan ormas ya, memang itu banyak yang tidak diragukan, memang alim-alim. Kita nggak ragu. Tetapi kan tidak semua begitu. Maka disitulah kemudian
seperti di bulan Ramadan itu ada semacam uji petik gimana agar masalah ini kita laksanakan dengan baik. Pak Ustadz, seperti ini itu. niatnya baik loh Ustadz Tengku Zul, bahwa ini akan menyaring menertibkan yang Ustadz atau penceramah yang pemahaman agamanya masih kurang atau segala macam, dan bertingkah laku pas dakwah juga tidak bagus. Selama ini dai yang tampil yang salah nggak dipanggil kok sama MUI, nggak dipanggil. Paling ada yang dipanggil nggak mau datang, tetap aja tampil di televisi. Nggak dipanggil Pak Ustadz Zulkarnain. Bukan soal yang dipanggil yang tidak dipanggil. Sertifikasi itu tujuannya untuk para dai-dai yang sering tampil di TV tapi tidak bertanggung jawab. Sering ngomong di mana-mana, tapi bacaan nahwu sorabnya nggak benar. Siapa ya disebut Pak? namanya siapa? Lah kita nggak perlu sebut namanya, tapi kalau yang merasa ya monggo gitu aja gitu loh. Nah, nggak bisa begitu. Menurut saya tidak perlu mendiskreditkan menyebut nama seseorang, Teguh. Ya, itu nggak baik nanti kan menimbulkan fitnah lagi. Ya makanya kan nggak jelas ini program ini. Selama ini siapa? Sudah jalan 75 tahun merdeka. Televisi ini sudah bertahun-tahun. Dari mulai zaman Pak Harto sampai sekarang ada. Dai-dainya tuh yang muncul itu juga. Bukan ada orang baru ujuk-ujuk gitu, nggak ada. Orang yang tampil di TV itu udah terseleksi di masyarakat. Udah dikenal di masyarakat, bukan dari ujung berung sana diambil gitu, enggak. Oke, jadi kalau Pak Ustadz melihatnya kenapa? Kalau menurut Pak Ustadz kenapa sampai sekarang, baru saat ini setelah sekian lama baru dimunculkan ini? Kalau Anda ini ada agenda, seolah-olah begini. Dai-dai yang tidak perlu pemerintah harus disingkirkan. Ini saya pikir terus terang aja. Oke, ini tuduhan serius loh Pak Ustadz Tengku Zul. Kita boleh tanya nih, Saya apa melihat benar seperti itu begitu. Pak Mulyo dan Pak Badawi? Enggak lah. Mulyo? Kami Undang-Undang 32 itu sudah menyebut bahwa asas penyiaran itu berdasarkan Pancasila, Undang-Undang, lalu kemudian arah penyiaran itu juga harus harus mengedepankan persatuan dan kesatuan. Itu sebetulnya yang menjadi agenda kami, karena itu adalah amanah, dan kami ketika dipilih itu harus menandatangani fakta integritas. Persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hal-hal yang berlawanan dengan itu semua berarti memang harus sebisa mungkin tidak boleh terjadi di lembaga tapi penyiaran. bukan seperti kata Pak Ustadz tadi untuk menyingkirkan pendakwah yang tidak pro pemerintah begitu ya? Enggak dong, enggak. Kami tidak punya kepentingan itu. Soal kemudian nanti itu setelah hasil koordinasi atau misalnya tidak sesuai dengan standar MUI, wilayahnya ada pada MUI gitu. Dan kami juga harus memperhatikan, ini sebetulnya kan surat edaran tidak hanya untuk televisi, ada TV One dan TV-TV yang lainnya ada di Jakarta. Penyiaran semuanya, tetapi semua dan termasuk radio yang ada di pelosok-pelosok itu. Bung Nasir, ini sebenarnya untuk menertibkan seperti Pak Baidowi bilang, untuk yang memperbaiki ustadz-ustadz atau penceramah yang muncul di TV yang pemahaman agamanya kurang, pemahaman kebangsaan dan beragamanya kurang. Gitu. Tujuannya baik sebenarnya. Jadi kan ada dua hal ya, sertifikasi dan larangan. Ya, bagi mubalik dai untuk tampil di televisi. Ya, yang mereka selama ini barangkali dalam organisasi terlarang. Soal sertifikasi barangkali dalam rangka ingin mewujudkan bahwa pekerjaan berdakwah itu sebagai sebuah profesi, sehingga memang harus profesional dalam menjalankan. Tapi di sisi lain juga Anggi, di satu sisi orang menyampaikan pesan-pesan keagamaan juga dilatar belakangi bahwa ada semacam kewajiban pribadi, kewajiban individu. Jadi kalau Nabi katakan sampaikanlah dari aku walaupun satu ayat. Ya, jadi satu ayat saja harus disampaikan, apalagi kalau ada 2 atau 3, 4, 5 ayat. Lalu ada juga hadis mengatakan barang siapa melihat kemungkaran, kalau tidak sanggup dengan tangannya, cegahlah dengan mulutnya, dengan lisannya. Itu artinya kan orang menyampaikan pesan-pesan keagamaan. Tapi memang di satu sisi sertifikasi itu ya harus tetap profesional. Ya, sehingga tidak menjadi bahagian untuk kemudian menyingkirkan dai-dai atau mubalik tertentu. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Dan saya pikir MUI juga tidak akan punya niat seperti itu. Nah, yang kedua ini soal larangan dari organisasi terlarang. Itu yang saya katakan tadi. Tadi Mas Mulyo katakan bahwa asasnya itu salah satunya Pancasila. Nah, kalau saya lihat karena tidak terang-menerangnya surat edaran itu,
membuat pendekatannya seperti pendekatan kekuasaan. Tadi disebutkan katanya kalau bikin lagi jelas ntar dituduh offset lagi. Begini, jadi itu yang saya katakan pendekatannya itu pendekatan otoritas. Ya, seharusnya kan menjelang Ramadan ini pendekatannya rekonsiliasi. Iya kan? Tapi Pendekatan kan rekonsiliasi. emang sudah tugasnya dari lembaga pemerintah untuk mengatur itu menjelang Ramadan. Betul, tapi gunakanlah bahasa yang tidak menimbulkan kebingungan di tengah-tengah masyarakat. Anda melihat ini justru membingungkan, Menimbulkan memicu ketidakpastian dan polemik kebingungan. Makanya saya katakan tadi bahwa ketika KPI sudah berkonsultasi dengan MUI, dengan Kementerian Agama, seharusnya punya keberanian untuk kemudian menyebutkan. Sehingga juga tidak menimbulkan kebingungan bagi stasiun televisi. Dan satu lagi menurut saya sebenarnya, ya kalau kita melihat KPI itu, esensinya KPI itu kan mengawasi sebenarnya. Ya, dia bukan membatasi. Betul. Ya. Jadi self sensor itu ada pada stasiun televisi. Jadi sebenarnya ya seolah-olah dengan surat edaran itu ya KPI memposisikan bahwa stasiun televisi, radio itu tidak punya self sensor kira-kira begitu. Nah seharusnya begitu. Baik, nanti kita akan minta tanggapannya Pak Mulyo usai jeda saat lagi di Dua Sisi. Ya, Pak Mulyo boleh direspon tadi, ini KPI seolah-olah membingungkan dan seolah-olah menganggap self-sensornya lembaga penyiaran itu nggak jalan dengan mengeluarkan surat edaran ini. Iya memang kadang-kadang tidak jalan, Mbak. Tidak jalan? Tidak jalan. Dinilai memang. seperti itu? Nyatanya sudah ada pedoman perilaku penyiaran, ada standar program siaran, begitu tabrak juga kan. Dan peningkatan angka pelanggaran di tahun 2020 itu angkanya jumlahnya meningkat. Dalam Padahal konteks dalam konteks menampilkan pendakwah atau penceramah yang dari organisasi terlarang juga Anda melihat itu terjadi sering sebelumnya? Kalau sering nggak? Kalau berkaitan dengan pelanggaran dalam program dakwah nggak. Tidak Meskipun ada. Di dalam catatan KPI ada, tetapi tidak pada 2020 tidak ada. Kalau tidak ada, kenapa harus sekarang dikeluarkan sehingga menimbulkan polemik, Pak Mulyo? Sekali lagi bahwa ini kan persoalannya tidak hanya bicara kalau kami di KPI Pusat, catatan kami adalah terkait dengan program-program yang disiarkan oleh televisi berjaringan nasional. Nah, selebihnya yang lain surat edaran sekali lagi surat edaran ini tidak berlaku hanya untuk televisi yang ada di Jakarta, tetapi juga untuk seluruh Indonesia dan itu menjadi perhatian bagi semuanya gitu kan. Bah, ini menjawab tadi yang tergantung pertanyaannya Ustadz Tengku Zulkarnain yang menyebutkan kalau seorang penceramah itu sudah bertahun-tahun segala macam tapi tidak tersertifikasi, lalu apakah juga tidak boleh untuk berdakwah di televisi atau radio? Kalau ranah kami kan tidak mengatakan bahwa seorang pendakwah, seorang dai itu boleh dan tidak boleh. Yang menyatakan boleh dan tidak boleh itu pada MUI. Pak Baidowi bagaimana itu? Jadi nanti KPI akan bertanya ke MUI setiap nama ini koordinasi dengan MUI gitu. Nanti nama organisasi ini koordinasi dengan MUI. Bukan sih, kalau di kami kalau memang itu tiba-tiba memang harus tampil begitu ya, harus tampil di televisi. Nah, kami nilai kontennya. MUI yang menilai persoalan berkaitan dengan misalnya soal tajwidnya, soal hal-hal yang berkaitan dengan penguasaan Al-Quran, hadis dan sebagainya itu. Oke. Saya mau ke Pak Baidowi terlebih dahulu. Bagaimana Pak aturannya kalau sudah berceramah bertahun-tahun tapi tidak tersertifikasi seperti apa? Ya kan memang banyak yang seperti itu, ya kan memang banyak seperti itu. Dan itu tidak perlu kita berlebihan melakukan sertifikasi terhadap orang-orang yang sudah canggih melakukan dakwah kan. Karena memang dakwah dibutuhkan kan seperti itu. Tetapi kan kita berbicara persoalan pembatasan dan pengaturan terhadap dai-dai yang kadang-kadang itu bisa merusak terhadap tatanan dakwah gitu loh. Kita ini kan dikenal dunia sebagai apa? Sebagai muslim terbesar di dunia, muslim moderat gitu kan. Tetapi kan juga banyak ya dai-dai yang tidak seperti itu. Nah di situ. Jadi yang dicontohkan oleh Pak Zul itu adalah dai-dai yang tidak bermasalah. Kalau yang dicontohkan yang nggak bermasalah ya nggak usah dicontohkan, itu nggak bermasalah. Gitu loh. Seperti itu satu. Itu satu. Yang kedua yang saya ingin tegaskan juga dari Ustadz Tengku Zul ya. Tadi bahwa ini untuk melarang orang-orang yang mengkritik pemerintah. Pemerintah itu butuh dikritik. Ini negeri demokrasi. Negeri demokrasi itu harus ada pengkritik. Ini Pak Jamil ini kan tukang kritik nih. Iya biasa dibutuhkan.
Pak Baik. Zul kritik yang konstruktif dibutuhkan. Oke, silakan. Karena apa? Demokrasi tanpa kritik itu nggak hidup dia. Dan Oke. pengaturan yang ketiga, pengaturan itu sangat-sangat penting. Dan itulah yang dilakukan oleh KPI, bersama MUI dalam hal ya. ini berkonsultasi kepada MUI, Majelis oke. Ulama Indonesia. Ustadz Gitu. Tengku Zul bisa ditanggapi itu kalau memang sudah sering muncul ya tidak diragukan ya nggak dipermasalahkan gitu loh. Masalahnya ini kan Indonesia ini luas. Di pusat bilang begitu, di daerah kamu nggak boleh tampil karena nggak ada sertifikat. Itu akan kejadian. Akan Itu kejadian atau pasti sudah kejadian. kejadian? Sudah juga ada. Anda mengalami juga Ustadz Tengku Zul? 2 hari yang lalu saya di Pekanbaru, di daerah Pekan Hilir. Itu pemerintah setempat, polisi dan sebagainya, beredar WhatsApp. Diberitahu kepada saya bahwa yang mau ceramah ini adalah Tengku Zulkarnain, radikal bekas sekjen FPI. Loh, saya itu wakil sekjen MUI 2 periode kok jadi sekjen FPI. Kan repot ngurus-ngurus begitu tuh repot. Padahal Riau ini kampung ibu saya dikenal sejak kecil di Riau ini sampai setua ini sampai dekot saya punya. Orang Riau memanggil saya Buya. Tiba-tiba saya dikaitkan dengan organisasi terlarang katanya. Panitia pontang panting bolak-balik ke Polres segala macam untuk mengurus izinnya. Itu belum ada surat KPI ini nih. Oke, Kalau udah nah. ada surat KPI ini lebih parah lagi nih. Ini salah satu contoh yang di lapangan terjadi, Pak Baidowi, bagaimana? Jadi stigmanya yang muncul di label bekas FPI-nya ketimbang bekas sekjen MUI-nya. Kalau hal yang berhubungan dengan organisasi terlarang gitu kan, itu kan memang salah satu aturan yang dibangun itu akan berkonsekuensi bisa hal seperti yang dialami oleh Ustadz Zul gitu ya. Bisa. Padahal saya bukan FPI. Ya. Enggak yang diceritakan tadi itu loh. Ya. Artinya bisa berimplikasi hal yang seperti itu. Tetapi pengaturan-pengaturan yang seperti itu sangat penting. Karena kalau tidak ada aturan, orang ada kecenderungan untuk terus melakukan kebebasan yang berlebihan. Dan kebebasan yang berlebihan itu berbahaya sebenarnya. Karena sudah banyak. Contohnya dai-dai yang memprovokasi itu sudah banyak. Dai-dai yang memprovokasi yang kemudian menghancurkan nama agama itu sendiri. Oke, Pak Karena apa? Baidowi. Karena tidak menggambarkan terhadap substansinya. Dibuat listnya. Oke, Gimana Ustadz? Ini karena berbahaya. Kalau banyak harus dibuat listnya, daftarnya siapa. Ya itu supaya tidak dipakai di itu seluruh Indonesia. saya kira bisa Sebelum dia berubah. seperti itu. Nantinya bisa Ya. seperti itu. Saya nggak Karena tahu kalau KPI tidak kenapa dibuat, tidak bahaya membuat ini. list. Jadi melabel, menstigma ke para penceramah gitu Pak Ustadz ya jadinya ya? Betul, bahaya kan begini. Ada ulama yang hanya amar ma'ruf saja, nggak pernah nahi mungkar. Ada ulama yang amar ma'ruf nahi mungkar. Misalnya ketika minuman keras itu sempat dilegalkan di 4 provinsi. Ada ulama yang diem aja, jikir-jikir aja, nggak ada dia sedikit pun merasa itu bahaya. Ada ulama yang itu merasa sangat berbahaya bagi generasi muda yang akan datang. Mereka bersuara, dan cara bersuaranya itu beda. Orang Solo, orang Jogja, orang Medan itu lain. Kalau orang Medan kan langsung ini sangat berbahaya. Anak cucu nanti bisa jadi pemabuk. Ini bisa dibilang radikal, dilarang ceramah. Tapi disebutkan Pak Baidowi tadi nggak apa-apa, pemerintah butuh kritik kok, silakan bersuara kalau ingin mengkritik begitu. Ya, kalau kenyataannya banyak dai-dai pengkritik itu Oke. sulit. Baik, nanti kita akan lanjutkan ini kenyataannya Pak, banyak dai-dai yang kritik itu sulit. Nanti kita lanjutkan usai jeda saat lagi di Dua Sisi. Ya. Ya, ini satu contoh kasus yang dialami oleh Ustadz Tengku Zulkarnain yang sudah mendapatkan larangan untuk muncul memberikan ceramah karena dianggap dilabelkan dalam tanda kutip dengan salah satu organisasi yang terlarang. Bagaimana Pak Baidowi tanggapannya ini? Belum Iya. lagi surat edaran berlaku loh ini. Iya, saya kira kalau Ustadz Zulkarnain itu karena memang dia punya banyak ini ya, punya banyak sisi, punya banyak dimensi. Nah, sehingga saya nggak tahu dilarangnya itu oleh pihak siapa atau pihak mana itu kan mungkin Pak Zul lah yang lebih tahu ya duduk soal sebenarnya seperti apa. Tapi tadi yang ingin saya coba diskusikan sebenarnya
apakah kita akan menganut negative list gitu ya, ataupun positive list misalnya seperti itu. Nah, kalau di negara-negara yang lain yang tadi dicontohkan itu kan negative list langsung gitu kan, seperti itu. Mungkin ini yang tidak dianut di sini. Karena apa? Karena mungkin bisa menimbulkan hal-hal yang bisa menimbulkan kegaduhan lagi, bisa seperti itu, dihubungkan dengan tidak demokratis dan seterusnya. Tetapi saya kira itu pantaslah untuk kita diskusikan. Apakah kita akan pasti menganut negatif list ataupun positif list? Saya kira itu sangat penting. Oke. Tetapi sekali lagi yang saya ingin tegaskan bahwa pengaturan-pengaturan yang seperti ini itu tidak dengan sendirinya lantas kemudian kita disimpulkan ini tidak demokratis, itu satu. Yang kedua, ini juga bukan merupakan satu conditioning untuk misalnya kepada pihak-pihak yang pemerintah kritis pada pemerintah untuk dihentikan. Sama sekali MUI tidak begitu memberikan masukan kepada KPI, karena kita tahu sendiri MUI itu juga di satu sisi dia adalah mitra pemerintah, tapi juga mitra yang kritis, mitra yang bisa mengkritisi pemerintah. Tengku Zul itu kan juga dulu orang MUI, kritisnya juga luar biasa pada pemerintah. Jadi tidak benar kalau ada hal yang menuduh seperti itu. Ini lebih karena pada pengaturan bagaimana agar Islam moderat di Indonesia ini supaya bisa kita terus bangun ke depan. Karena dengan itulah maka ini adalah modal kita untuk membangun ekonomi, menyejahterakan rakyat Indonesia dengan Islam moderat. Itu saya kira yang menjadi latar belakang salah satunya sepertinya, dan banyak kita latar belakang kenapa kemudian ada pembatasan dalam konteks dakwah itu dihubungkan dengan dai bersertifikat. Karena ada berbagai latar belakang lah, pendai-pendai yang memang tidak kompeten lah. Baik, dalam Pak hal Ustadz bisa ditanggapi sedikit itu tadi penjelasannya sudah sangat rinci disampaikan Pak Bedowi. Ya, dulu sebetulnya dai bersertifikat itu untuk dai-dai pemula. Diadakan pelatihan dai di Gontor kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia. Bukan pendai-pendai yang sudah pendakwa yang sudah kawakan. Enggak. Tapi kalau itu mau dibuat juga, silakan. Tapi jangan sampai ada konten seolah-olah ada yang radikal, terlarang, organisasi terlarang, kemudian dilarang. Ini orangnya nggak jelas bagaimana konsep radikal itu apa. Nggak jelas. Kalau misalnya melawan Pancasila dan Undang-Undang 45, setuju. Itu memang kesepakatan bangsa. Tapi kalau radikal itu adalah cara penyampaiannya yang keras atau cara penyampaiannya yang lugas, berbeda dengan misalnya orang-orang di Jawa, ini nggak cocok yang begini. Jadi sebetulnya dai bersertifikat itu dulu awalnya untuk pemula-pemula, supaya mereka punya bekal dan berani tampil. Kalau yang sudah kawakan, sudah keliling dunia, mungkin yang bersertifikasi yang gemeter berhadapan dengan mereka. Gitu. Baik Pak Ustadz. Bung Nasir terakhir, tadi disebutkan Pak Bedowi bahwa tidak ada agenda-agenda. Iya, jadi memang masing-masing dai mubalik itu kan gayanya beda-beda. Ya. Ada yang lembut, ada yang setengah lembut, ada yang keras, ada yang setengah keras. Tinggal kan kita lihat muatan-muatan yang dia sampaikan, apakah memecah belah persatuan bangsa atau tidak. Ataukah mengajak kepada persatuan atau tidak, itu yang harus dievaluasi. Nah karena itu sebenarnya ya Undang-Undang Hak Asasi Manusia sudah mengatur bahwa setiap orang itu punya hak untuk menyampaikan ya atau berkomunikasi, menyampaikan informasi baik secara lisan maupun tulisan, baik melalui media cetak atau media elektronik, tapi tetap memperhatikan ya faktor nilai-nilai agama, etika dan keutuhan bangsa. Nah, karena itu saya pikir mengusulkan agar kita buat badan akreditasi. Karena yang namanya sertifikasi itu kesannya kurang sedap begitu ya. Jadi kalau memang kita mau serius ya, kalau kita mau serius ini, kenapa kita nggak memikirkan untuk membuat badan akreditasi untuk para mubalik? Ya, itu ke MUI lah nanti itu ya. Iya, jadi dipikirkan oleh pemerintah ini sehingga apa? Ya, misalnya dalam rangka untuk misalnya menjamin produk halal, makanan halal, kita punya undang-undangnya, bahkan juga punya lembaganya. Ya untuk menyeleksi. Kenapa kemudian dalam konteks dai mubalik kita harus memikirkan itu?
Ya, Baik. sehingga kemudian semua lembaga-lembaga, organisasi-organisasi keagamaan punya tanggung jawab Baik, ya baik. untuk mempererat persatuan dan terakhir- kesatuan bangsa. Ya, terakhir Pak Mulyo silakan bagaimana agar nanti surat edaran ini tidak terus-menerus menjadi polemik? Apa yang disampaikan oleh KPI? Iya, saya rasa tidak terlalu, ya kalau persoalan kemudian menimbulkan polemik pada kaitan dengan redaksional tertentu, sebetulnya pada prinsipnya sepanjang itu bisa dikomunikasikan dengan pihak MUI dimanapun, saya pikir sudah nggak ada persoalan. Oke. Gitu loh. Jadi kalau kami merumuskan apa yang tersebut di dalam surat edaran ini kan kami berharap bahwa Ramadan yang banyak muatan dakwah dan biasanya disampaikan secara live itu pendakwah benar-benar berhati-hati gitu loh. Kalaupun misalnya sekarang seperti yang tadi saya sampaikan ada satu lembaga penyiaran yang menanyakan, Pak kami sudah terlanjur menghubungi ini dan beliau mengatakan belum bersertifikat. Ya kalau bisa dilakukan koordinasi, lakukanlah koordinasi. Kalau kemudian nanti di dalam kontennya kami menemukan muatan yang misalnya melanggar di dalam pasal-pasal undang-undang maupun P3SPS, ya konsekuensinya tentu saja bisa kami berikan sanksi. Gitu. Lebih kepada kontennya berarti yang akan Lebih diawasi pada ya? kontennya Saya memang. menyarankan kepada KPI supaya menyampaikan pesan ini dengan baik, dengan hikmah. Jangan sampai ada persepsi seolah-olah ingin menyundutkan umat Islam. Apalagi menjelang Ramadan. Ya. Baik. Itu harapan saya kepada KPI. Baik, tentunya kita semua yang duduk di sini berharap yang terbaik karena kita juga akan memasuki bulan baik, bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan lembaga penyiaran kita semuanya juga bisa menghadirkan pendakwah dan juga materi-materi siaran yang menyejukkan dan membimbing umat tentunya ya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di studio. Terima kasih juga Ustadz Tengku Zulkarnain yang sudah bergabung secara virtual bersama kami. Selamat malam. Saya akhiri perbincangan kita di Dua Sisi malam hari ini. Sampai jumpa pekan depan.